Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan Bang Amel Channel. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sharing lagi, dan pastinya masih terkait masalah budidaya tanaman cabai. Dan kali ini saya mau bertanya terlebih dahulu kepada sahabat tani semua. Siapa yang saat ini mau belajar menanam cabai atau mau bertanam atau menanam cabai tetapi memiliki beberapa kendala seperti ini? Pertama, hanya memiliki lahan sempit. Kedua, hanya memiliki modal yang pas-pasan. Dan yang ketiga, minimnya wawasan dalam berbudidaya tanaman cabai. Jika sahabat tani memiliki kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, kali ini saya ada tips atau metode atau cara sederhana cara menanam cabai dengan budget atau modal yang ringan dan juga cara yang sangat sederhana. Dan metode kali ini sangat simpel dan pastinya mudah dipahami. Dan seperti apa cara atau metode sederhana ini? Yuk bersama-sama kita belajar di video kali ini. Pertama, siapkan dua alat sederhana seperti ini, cangkul dan juga linggis, yang akan kita gunakan untuk membuat rumah akar tanaman. Kemudian buat lubang galian dengan kedalaman kurang lebih 30 cm dan diameter lubang galian kurang lebih 40 cm yang akan kita buat sebagai lahan media tanam atau rumah akar tanaman. Dan untuk bentuk galian sendiri bebas, bisa bulat ataupun persegi. Buat lubang galian serapih mungkin supaya akar tanaman dapat leluasa saat tumbuh dan berkembang. Dan hasil galiannya adalah seperti ini. Kemudian kita siapkan bahan-bahan sederhana seperti ini yang akan kita gunakan sebagai pupuk dasar. Pertama, abu dapur sebagai sumber unsur hara kalium. Kemudian bonggol pisang atau batang pohon pisang sebagai sumber unsur hara fosfat. Lalu pupuk organik, dan ini dari kohe sapi sebagai unsur hara nitrogen. Dan untuk kohe sendiri bebas, bisa dari kohe sapi, kohe ayam ataupun kohe dari kotoran kambing. Kemudian daun jati kering yang akan kita gunakan sebagai sumber humus. Dan selain sebagai unsur humus, daun jati kering ini juga dapat membantu menjaga kesehatan akar tanaman karena di dalamnya terdapat jamur trichoderma yang akan melindungi akar tanaman kita dari bakteri-bakteri negatif seperti jamur nematoda yang menyebabkan penyakit layu fusarium pada tanaman kita. Dan selain unsur hara tadi, masih banyak kandungan unsur hara mikro lainnya yang ada pada pupuk dasar seperti ini ya teman-teman. Di antaranya potasium, kalsium, silika dan juga magnesium. Dan ini mantap sekali. Dan sebagai contoh, kali ini kita akan menanam cabai rawit. Dan usahakan pilih benih yang sudah berusia 8 minggu setelah semai dengan kondisi batang yang sudah kaku seperti lidi, supaya aman dari serangan hama pengganggu seperti siput-siputan, belalang dan juga hama tikus. Sebelum penanaman benih, kita akan melakukan aplikasi penaburan pupuk dasar. Dan cara aplikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tabur terlebih dahulu abu dapur di dasar lubang galian dengan ketebalan 2-3 cm. Kemudian daun jati kering dengan ketebalan 2-3 cm. Selanjutnya bonggol pisang atau potongan batang pohon pisang. Dan untuk dosis sendiri secukupnya saja, kurang lebih 3 genggam tangan. Kemudian pupuk organik, semisal kita menggunakan kohe dari sapi dengan dosis kurang lebih setengah kilogram.
Kemudian kita siram terlebih dahulu dengan menggunakan air biasa kurang lebih 3-5 liter. Selanjutnya kita siapkan 3 bahan seperti ini untuk kita buat adonan agen hayati atau dekomposer atau pengurai yang akan kita gunakan untuk fermentasi pada pupuk dasar yang kita tabur tadi. Yang pertama kita siapkan tetes tebu, kemudian pupuk mol dari cucian beras, lalu air biasa kurang lebih 3-5 liter. Untuk cara membuatnya cukuplah mudah ya teman-teman. Pertama, tuangkan tetes tebu atau molase kurang lebih 2 tutup botol atau 2 sendok makan. Kemudian mol dari cucian beras kurang lebih 300 ml. Dan kemudian aduk sampai merata. Kemudian tuangkan di alat bantu seperti ini, tembor atau gembor. Dan selanjutnya siramkan di permukaan pupuk dasar dengan dosis kurang lebih setengah tembor. Kemudian timbun lubang galian dengan menggunakan tanah biasa. Dan timbun serapih mungkin supaya terlihat nyaman dan enak untuk dipandang. Kemudian tabur permukaan media tanam ini dengan menggunakan abu dapur. Dan untuk dosis secukupnya saja. Kemudian tabur kembali dengan menggunakan daun jati kering untuk membantu menjaga kelembapan media tanam. Kemudian siram kembali dengan menggunakan sisa adonan agen hayati tadi ya teman-teman. Dan lakukan aplikasi ini di sore hari. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan ini mantap. Setelah seperti ini kita diamkan paling cepat 5-7 hari. Dan semakin lama maka akan semakin bagus hasilnya. Setelah 7 hari kita akan melakukan aplikasi penanaman benih. Dan kita siapkan alat seperti ini untuk membantu membuat lubang tanam dan 2 belah bambu kecil untuk menggampit benih setelah kita tanam nanti. Dan untuk penanaman sendiri cukuplah mudah ya teman-teman. Pertama, lakukan penugalan tepat di tengah-tengah permukaan media tanam dengan kedalaman kurang lebih 10-15 cm. Kemudian kupas plastik pembungkus benih secara perlahan supaya tanah media semai benih tidak terurai. Kemudian masukkan benih ke dalam lubang tanam secara perlahan supaya akar tidak terputus saat aplikasi penanaman. Kemudian timbun lubang media tanam dengan menggunakan tanah biasa supaya akar tidak stres pasca aplikasi penanaman. Kemudian himpit batang benih dengan menggunakan 2 belah bambu kecil ini ya teman-teman, supaya benih tetap aman saat terjadi angin kencang ataupun hujan deras. Kemudian siram benih yang telah kita tanam dengan menggunakan air biasa secukupnya, kurang lebih 1-2 liter. Dan lakukan aplikasi penyiraman ini di sore hari supaya tanaman tidak stres pasca aplikasi penyiraman. Dan hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Dan ini keren sekali, simple, mudah, dan pastinya irit biaya. Dan ini adalah salah satu contoh hasil dari metode penanaman seperti ini. Tetap subur walau tanpa pupuk dasar kimia. Dan metode ini sangat cocok buat sahabat tani yang baru memiliki hobi budidaya tanaman cabai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.
dan salam satu hobi.